tersambung ke sisi sebelah kanan dari Basilika Cerlang Nusantara, dari megalitikum ke masa depan, sebagai fondasi masa depan Indonesia yang adibudaya. Akar pagelaran, ruang laku hidup yang dipentaskan, ritual Oke, di video kali ini saya akan spill lokasi pembangunan Pusat Kebudayaan Nusantara yang telah ditentukan pemenangnya, yaitu Bapak Yuri Antar dan tim yang memenangkan sayembara desain juara 1. Dan di video ini saya spill lokasi pembangunannya dari kantor otorita, itu tegak lurus Sumbu sampai ke pusat peribadahan. Itu kalau tegak lurus Sumbu itu akan ketemu pusat peribadahan, masjid, basilika, pura, vihara, gereja Protestan, dan kelenteng ya. Dan di tengah-tengah Sumbu itu, di antara jalan, kalau kita lihat di sebelah kanan kiri otorita itu kan ada jalan Sumbu Barat dan Sumbu Timur ya. Nah, jalan Sumbu Timur itu tersambung ke jalan ini. Ini jalan pengembangan KIPP 1A IKN yang akan menjadi jalan menuju rumah ibadah 6 agama. Dan nanti dari sisi sebelah sana bundaran Sumbu Barat itu juga jalan itu akan lurus ya, tersambung ke sisi sebelah kanan dari Basilika. Dari Basilika itu nanti masih ada pura, vihara, kelenteng, dan gereja Protestan. Itu akan tersambung dengan jalan Sumbu Barat yang akan lurus ke sana ya, di bundaran Sumbu Barat. Kalau jalan ini dari bundaran Sumbu Timur tadinya. Dan di antara kedua jalan itu terdapat lahan kosong, dan inilah lokasi Pusat Kebudayaan Nusantara nantinya di sebelah sini. Dan itu kalau tidak salah ada 6 bangunan yang disayembarakan desainnya, dan memang sangat luas sekali. Saya lupa berapa puluh hektar ya luasannya. Dan tentunya kontur-kontur tanah ini nanti ada yang jadi embung, ada yang ditimbun, dan ada yang jadi basement ya. Kalau kita lihat dari kontur tanahnya yang lebih rendah, yang jelas di samping masjid ini akan ada embung ya. Nah, ini jalannya sudah untuk jembatan begini. Nah, ini nanti embung kalau tidak salah di bawahnya ya. Dan di jalan rumah ibadah 6 agama ini sudah disperkan untuk akses pejalan kaki dan pesepeda. Jadi semua jalan IKN kabel sudah tanam semua, dan di kanan maupun kiri itu sudah ada jalur pesepeda dan pejalan kaki. Nah, ini adalah lubang menuju terowongan multi utility tunnel. Jadi nanti kabel-kabel pipa, kabel listrik semua ada di bawah situ ya. Jadi untuk kita melakukan kontrol akan lebih mudah. Jadi demikianlah spill singkat lokasi Pusat Kebudayaan Nusantara di IKN. Dan setelah pengumuman pemenang sayembara akan dilakukan tender pembangunan, dan setelah ditentukan pemenang tendernya akan dilakukan pembangunan. Mudah-mudahan setelah Lebaran sudah dibangun dan tahun 2027 selesai sehingga gedungnya bisa difungsikan. Oke, kini kita lanjutkan di bundaran Sumbu Barat. Jadi bundaran Sumbu Barat kalau kanan itu tersambung ke jalan Sumbu Barat. Dia kalau belok sebelah kiri ini masih jalan Sumbu Barat, dan nantinya akan memotong jalan poros provinsi ini ya. Jadi nanti jalan poros ini akan dihilangkan,
Jalan ini akan lurus sampai ke sana, dan di ujung jalan di sana itu nanti akan tersambung ke kawasan peribadatan. Dan tentunya jalan poros ini juga akan hilang ya. Ini sepertinya menjadi area terbuka hijau, dan di sebelah kanan itu, sebelah kanan kita inilah lokasi kawasan pusat kebudayaan, karena dia tegak lurus sumbu dari kantor otorita IKN. Itu akan lurus sumbu sampai ke arah pusat peribadatan. Jadi sebelah kanan kita ini ya, lokasi kawasan pusat kebudayaan yang dipagar ini. Dan jalan poros ini akan hilang ya, bisa jadi merupakan bagian dari pusat kebudayaan juga. Seperti dari istana itu satu sumbu ke Plaza Seremoni, ke Plaza Beranda Nusantara, kemudian ke Plaza Bhinneka. Dan ini jalan sumbu timur yang tersambung itu lurus ke pusat peribadatan, kawasan peribadatan rumah ibadah 6 agama. Dan dari Plaza Bhinneka Tunggal Ika itu akan lurus ke kantor otorita, lurus ke pusat kebudayaan, dan dari pusat kebudayaan ke pusat peribadatan. Dan di pusat peribadatan ada Plaza Kerukunan. Jadi nanti ruang-ruang terbuka hijau akan banyak, termasuk di desain pusat kebudayaan itu juga banyak ruang terbuka hijau yang akan menyatu dengan alam. Dan tentunya jalan poros ini akan hilang ya, akan digantikan dengan yang di belakang Hermina itu jalan Precinkor yang tersambung dengan jalan segmen 6C. Dan setelah saya spill lokasi pembangunan pusat kebudayaan Nusantara, setelah ini saya akan menampilkan desain pemenang sayembara, yaitu dari tim Bapak Yori Antar. Dan ucapan selamat saya berikan kepada Bapak Yori Antar dan tim yang telah berhasil menjadi juara 1 untuk desain sayembara gedung dan kawasan pusat kebudayaan Nusantara. Dan terima kasih kepada beliau yang telah mengirimkan videonya kepada saya, video desainnya yang akan saya tampilkan di YouTube saya kali ini. Sebelum Nusantara dinamai, kita telah berakar pada leluhur. Ingatan awal itu lahir dari peradaban megalitik, tempat manusia, alam, dan kosmologi saling bertaut. Dari batu, manusia belajar tentang waktu. Dari akar, kehidupan menemukan jalannya. Dan dalam pohon hayat, Nusantara selalu membaca alam sebagai guru. Kini, nilai luhur itu kembali kita bawa untuk mengakar, bertumbuh, dan membentuk masa depan peradaban. Cerlang Nusantara, dari megalitikum ke masa depan, hadir sebagai kawasan bentang struktur kehidupan budaya Indonesia. Bangunan-bangunannya disusun sebagai konstelasi megalit, menafsirkan kembali kosmologi Nusantara sebagai fondasi masa depan Indonesia yang adibudaya. Akar cipta, tempat budaya, masa lalu, masa kini, dan masa depan diramu dalam proses penciptaan yang berkelanjutan. Akar wawasan, simpul pengetahuan Nusantara, ruang hening dan reflektif, menjaga tutur dan manuskrip kebijaksanaan leluhur. Akar pusaka tumbuh sebagai megalit utama kawasan, penyimpan memori peradaban. Ruang-ruangnya berlapiskan bentang waktu menjadi pusat hierarki budaya dan pusaka Nusantara. Akar pagelaran, ruang laku hidup yang dipentaskan, ritual, pertunjukan, dan masyarakat bertemu sebagai praktik budaya yang hidup. Akar sesama, ruang kebersamaan dan kerakyatan, tempat gotong royong, interaksi, dan kehidupan sosioekonomi berkebudayaan bertumbuh. Akar raga, ruang gerak dan keseimbangan, menyatukan tubuh, komunitas, dan kehidupan sehari-hari Nusantara. Cerlang Nusantara, berakar pada pijakan megalitik, dirajut oleh kebijaksanaan pohon kehidupan,
dan dijaga dalam keseimbangan hutan Nusantara, menjadi arah generasi melangkah ke masa depan dengan bijak, adil bagi manusia, adil bagi alam. Itulah karya yang sangat luar biasa dari Bapak Yuri Antar dan tim, yang dimana karya beliau itu adil kepada manusia dan adil kepada alam, dan itu juga sejalan dengan filosofi dari masyarakat Dayak Kalimantan, dimana adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata, dimana kita harus bersikap adil terhadap sesama manusia. Kita harus bercermin pada kebaikan untuk bertindak, dan kita harus berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana semua itu sejalan dengan desain yang diterapkan oleh Bapak Yuri Antar dan tim untuk Pusat Kebudayaan Nusantara. Dan memang sangat luar biasa kalau kita lihat desain beliau dengan lebih detail. Ini mengakomodir adat, suku, budaya yang ada di seluruh Indonesia. Maka dari itu kita berterima kasih sekali lagi untuk karyanya yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Satu kata buat IKN, IKN harus bisa menjadi ibu kota masa depan, dan saya percaya IKN akan menginspirasi dunia, karena IKN menunjukkan betapa kayanya kebudayaan kita, betapa kayanya tradisi kita, dan kita harus memahami bahwa tradisi dan budaya kita itu memang akan menginspirasi dunia. Jadi harus disayang, karena saya melihat bandul peradaban itu sudah bergeser dari barat menuju ke timur, dan Indonesia harus mengambil posisi, ya, jangan jadi penonton, harus jadi pelaku. Dan saya berharap kita mengawalinya dengan IKN yang bervisi pandangan ke depan. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.